Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Halo semuanya, hai, nama aku Delia Devina. saya Rizkia Syaiza Andini. Nama saya Siti Sarah. Saya Zahra. Saya sendiri Dimas Fergiawan selaku ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurul Hasanah selaku guru pengampu mata pelajaran kimia organik kelas 13. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resume jurnal kami mengenai aplikasi dan peranan senyawa organik dalam analisis kimia instrumen. Adapun judul yang kami pilih adalah analisis kadar natrium benzoat dalam kecap manis produksi home industry yang beredar di Kota Makassar dengan metode spektrofotometri UV vis. Ditulis oleh Nuryansyah dari jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Mari kita mulai dari latar belakang. Menurut Cahyadi, kecap adalah bahan pangan yang ditambahkan bumbu, gula, dan garam untuk memberikan cita rasa makanan yang khas. Biasanya, dalam suatu produk makanan ataupun minuman, ditambahkan suatu bahan tambah makanan. Salah satunya adalah pengawet. Menurut Wijakarta, asam benzoat sering digunakan sebagai bahan pengawet pada produk kecap agar waktu simpan produk lebih lama. Namun, penambahan natrium benzoat sebagai bahan pengawet harus dalam kadar yang aman. Menurut Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 dan juga Standar Nasional Indonesia Nomor 01/2543/1999 tentang kecap manis, dinyatakan bahwa kadar maksimum natrium benzoat sebesar 600 mg per kilogram. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Delia. Sebelumnya, terima kasih kepada Dimas Fergiawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis dalam penentuan kadar asam benzoat dalam produk kecap manis yang beredar di Kota Makassar. Nah, pada analisis ini menggunakan metode analisis spektrofotometri UV vis dengan prinsip hukum Lambert-Beer yang berbunyi bila seberkas sinar monokromatis melalui media yang transparan, maka penurunan intensitas cahaya yang ditransmisikan akan sebanding dengan bertambahnya tebal dan kepekatan media tersebut. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menentukan apakah kadar natrium benzoat dalam kecap manis produksi home industry yang beredar di Kota Makassar ini sesuai atau tidak dengan SNI 0125431999 tentang kecap manis dan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 dengan kadar maksimal 600 mg per gram sampel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara pengambilan sampel yang dilakukan, yaitu sampel diambil dari pasar Pak Ban Baen dan Pasar Terong, Kota Makassar. Nah, sampelnya ini diambil langsung dari pedagang coto dan sari laut yang ada di pasar tersebut. Untuk alat bahan yang digunakan ada labu ukur, piala gelas, pipet tetes, neraca analitik, dan spektrofotometer UV vis. Untuk bahan yang digunakan ada besi 3 klorida, aquades, natrium klorida proanalis, natrium hidroksida proanalis, asam klorida proanalis, kloroform, etanol, amoniak, indikator universal, dan kertas saring. Nah, untuk proses pengumpulan datanya dimulai dari pembuatan praksi, kemudian pembuatan larutan sampel, selanjutnya dianalisis kadarnya dengan penentuan panjang gelombang maksimum juga, dan
pembuatan kurva standar di akhir, dan untuk di akhir itu ada penentuan kadar asam benzoat pada kecap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan reaksi yang kita pakai. Yang pertama ada pembuatan reaksi HCl 13M. Caranya dengan mengukur 125 ml HCl pekat, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml yang telah berisi air suling sebanyak 250 ml. Kemudian dihomogenkan dan ditambah air suling hingga tanda tera. Yang kedua, ada pembuatan reaksi NaOH 10% dengan menimbang 20 gram NaOH dalam piala gelas 100 ml, kemudian ditambahkan 50 ml air suling, kemudian dihomogenkan hingga NaOH larut sempurna. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml, kemudian dihomogenkan kembali dan ditambah air suling hingga tanda tera. Yang selanjutnya ada pembuatan NaCl jenuh dengan menambahkan air suling sebanyak 100 ml, kemudian dimasukkan ke dalam piala gelas 250 ml, kemudian ditambahkan NaCl sedikit demi sedikit sambil diaduk. Penambahan NaCl terus-menerus dilakukan sampai penambahan NaCl tidak dapat larut lagi. Larutan kemudian tuangkan, kemudian larutan dipisahkan dari kristal yang tidak larut. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Sarah. Silakan Siti Sarah. Terima kasih kepada Delia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan lambda maksimum. Pertama, kita harus mempersiapkan larutan baku kerja dengan konsentrasi 10 ppm yang diukur serapannya dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer menggunakan belangko pelarut etanol. Dilanjutkan dengan bagan kerjanya. Pertama, ditimbang asam benzoat sebanyak 10 mg, dimasukkan ke dalam labu ukur 20 ml, ditambahkan etanol beberapa tetes lalu dikocok, kemudian diencerkan, dihimpitkan, dihomogenkan dengan etanol, pipet sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu dihimpitkan dengan etanol. Buat deret standar dengan konsentrasi 2,5, 5, 7,5, 10, dan 12,5 dimasukkan ke labu ukur 10 ml dan diukur pada spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkia. Terima kasih kepada Siti Sarah yang telah menjelaskan materi tentang penentuan lambda maksimum beserta analisis kadar. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara pembuatan larutan sampelnya. Jadi step yang pertama itu sampel ditimbang sebanyak 20 gram, lalu ditambahkan 1 gram NaCl, kemudian dilarutkan di labu ukur 50 ml. Kemudian sampel ditambahkan 20 ml larutan NaCl jenuh dan ditambahkan NaOH 10% hingga larutannya itu bersifat alkalis, di mana merubah lakmus merah menjadi biru. Kemudian larutan dihimpitkan dengan NaCl jenuh. Lalu larutan ditunggu selama 2 jam dan dikocok setiap 30 menit. Lalu larutan disaring, kemudian filtratnya itu dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan HCl3M hingga larutannya itu bersifat asam. Di corong pisah itu dilakukan, setelah masuk ke corong pisah itu dilakukan ekstraksi dengan volume setiap ekstraksinya itu yang pertama 25 ml, 15 ml, dan 10 ml. Dilakukan ekstraksinya itu dengan kloroform. Kemudian lapisan kloroform tadi ditampung dan diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius hingga volumenya kurang lebih sebanyak 5 ml. Lapisan chromophore yang telah diuapkan pada rotary evaporator kemudian diuapkan kembali di atas waterbed dalam lemari asam hingga kering. Ekstrak keringnya ini akan dilarutkan dengan etanol sampai volumenya mencapai 25 ml.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kerja penentuan kadar asam benzoat pada kecap manis. Yang pertama, larutan hasil ekstraksi tadi dipipet sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Lalu diencerkan, dihimpitkan, dan dihomogenkan dengan etanol hingga tanda tera. Lalu dipipet kembali sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml lagi, dan diencerkan, homogenkan, diencerkan, dihimpitkan, dan dihomogenkan dengan etanol kembali. Lalu larutan yang telah ditera tersebut diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Ayu. Ya baik, terima kasih Rizkia sudah memaparkan materinya. Sekarang kita lanjut ke hasil penelitian. Nah, didapatkan hasil lambda maksimum sebesar 270 nanometer dengan linearitas kurva sebesar Y sama dengan min 0,016604 plus 0,00572128X. Nah, nilai regresi yang didapatkan adalah 0,9977, di mana nilai regresi ini sudah memenuhi kriteria data valid, yaitu memiliki regresi minimal 0,98. Nah, untuk data hasil pengukurannya bisa kita lihat di screen. Ada sampel A, B, C, D, dan kadarnya adalah untuk yang A 480-an, yang B ada 590-an, yang C 410-an, dan yang D ada 396. Dan ini kadarnya dalam satuan mg per kg ya. Oke, lanjut ke struktur. Nah, di sini sebelah kiri ada natrium benzoat dan sebelah kanan ada asam benzoat. Nah, ini merupakan sama-sama suatu gugus karboksilat, yang satu garam karboksilat, yang satu asam karboksilat. Nah, kalau bisa kita lihat mereka berdua sama-sama mempunyai gugus benzen, bukan gugus, berarti itu benzen, mempunyai senyawa benzen, di mana senyawa benzen itu memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi atau ikatan rangkap selang-seling. Satu ikatan rangkap enggak, seperti itu. Nah, itu berarti ikatan rangkap terkonjugasi yang biasa disebut sebagai gugus kromofor. Gugus kromofor ini adalah gugus yang biasanya menyerap sinar jika ia diberi sinar. Makanya bisa dihitung atau bisa dideteksi atau bisa dianalisis dengan spektrofotometer UV vis. Nah, kalau kita lihat lagi, benzennya itu terikat dengan apa? Dengan karboksilat. Makanya dia masuk ke golongan karboksilat. Nah, oke. Nah, kalau untuk gugus kromofor itu sendiri nanti bisa terjadi elektron yang ada di dalam itu bisa terjadi eksitasi. Jadi perpindahan dari yang ground state ke eksitasi, atau dari energi yang rendah ke energi yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, lanjut. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kadar pengawet natrium benzoat yang dihitung sebagai asam benzoat dalam masing-masing sampel kecap manis yang dianalisis adalah yang seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, itu memenuhi standar. Standar yang digunakan di sini adalah SNI 0125431999. Nah, dan peraturan Kepala BPOM RI nomor 36 tahun 2013. Nah, di mana batasnya adalah 600 mg per kilogram. Nah, tadi yang hasil penelitian Nursyah dalam sampel ABCD itu paling banyak ada 499. Jadi tidak melebihi 600 mg per kilogram. Dan di sini ada simpulan juga, cincin benzen pada asam benzoat merupakan gugus kromofor seperti yang saya bilang tadi. Ya, gugus kromofor itu adalah ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nah, gugus kromofor dapat menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, itulah yang memberikan absorbansi. Jadi dia akan memberikan absorbansi kepada alat, di mana besar energi yang diabsorb dalam
dapat diukur dengan instrumen spektrofotometer UV-Vis seperti itu. Nah, untuk referensinya kita ambil dari jurnal milik Nursyah tahun 2018 tentang analisis kadar natrium benzoat dalam kecap manis. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.